Komunikasi berasal dari kata communicare, bahasa Latin, yang berarti berbagi atau memberitahukan kepada orang lain. Intinya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari satu pihak ke pihak lain agar tercipta saling pengertian. Nah, di zaman prasejarah yaitu komunikasi nonverbal, bentuk komunikasinya adalah isyarat tangan, mimik wajah, suara, dan simbol sederhana. Contoh, manusia purba menggambar di dinding gua untuk menceritakan peristiwa perburuan atau kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar pesan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Zaman simbol dan tulisan. Sekitar 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria menciptakan tulisan paku, cuneiform, diikuti oleh tulisan hieroglifik Mesir. Tulisan memungkinkan informasi disimpan dan dikirim tanpa harus bertemu langsung. Muncul media tulis seperti papirus, kulit binatang, dan akhirnya kertas. Ditemukan di Tiongkok sekitar tahun 105 Masehi. Zaman percetakan. Tahun 1455, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Peristiwa ini merevolusi penyebaran informasi melalui buku, koran, dan pamflet bisa diproduksi massal. Pengetahuan lalu menyebar cepat dan menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan. Zaman komunikasi elektronik. Di tahun 1800-an muncul telegraf oleh Samuel Morse dan telepon oleh Alexander Graham Bell. 1900-an ditemukan radio dan televisi. Komunikasi tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Zaman komunikasi digital dan internet. Zaman komunikasi digital dan internet dimulai pada akhir abad ke-20, ketika komputer, internet, dan telepon seluler berkembang pesat. Pada masa ini, informasi dapat dikirim ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan X atau Twitter membuat manusia bisa berinteraksi, berbagi informasi, serta belajar dan bekerja secara online. Teknologi ini juga memudahkan komunikasi jarak jauh dan mempercepat penyebaran informasi secara global. Komunikasi modern. Era komunikasi modern yang ada di abad ke-21. Komunikasi kini berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence atau bisa dibilang AI, realitas virtual atau bisa disingkatkan sebagai VR, dan Internet of Things, IoT. Interaksi manusia dan mesin semakin erat, bahkan komunikasi antar negara atau antar planet mulai dikembangkan. Nah, kesimpulannya adalah, memasuki abad ke-19 dan abad ke-20, inovasi di bidang teknologi komunikasi elektronik seperti telegraf, telepon, radio, dan televisi memungkinkan informasi dikirim secara cepat dan menjangkau jarak yang sangat jauh. Manusia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Komunikasi menjadi lebih efisien, real-time, dan global, sehingga dunia terasa semakin kecil. Pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, kita memasuki era komunikasi digital dan internet. Kehadiran komputer, media sosial, dan perangkat seluler mengubah cara berinteraksi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Informasi kini dapat disebarkan dalam hitungan detik ke seluruh penjuru dunia. Dunia komunikasi menjadi lebih interaktif, terbuka, dan dinamis. Di abad ke-21, muncul era baru komunikasi, berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence atau bisa juga dibilang AI, realitas virtual, VR, dan Internet of Things, IoT. Komunikasi tidak hanya terjadi antar manusia, tetapi juga antar manusia dan mesin. Teknologi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar, di mana kecepatan, ketepatan, dan keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Sejarah komunikasi menunjukkan perkembangan luar biasa dari gerak tangan manusia purba hingga komunikasi digital global saat ini. Tujuannya tetap sama, menghubungkan manusia dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Dan juga sejarah komunikasi adalah perjalanan panjang dari isyarat sederhana hingga komunikasi digital super cepat. Perkembangannya selalu dipicu oleh kebutuhan manusia untuk terhubung dan berbagai informasi. Sejarah komunikasi adalah cermin dari evolusi peradaban manusia.